Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, melanjutkan pembelajaran yang kita bahas tadi pagi. Sekarang kita akan belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil ya. Sifat wajib sifat wajib adalah sifat yang dimiliki atau yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul, dan sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama sidik, yaitu berkata benar. Dan sifat lawan katanya sidik yaitu kizib atau dusta atau bohong. Kemudian yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, dan lawan katanya yaitu khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tablik, menyampaikan. Kemudian lawan katanya kitman, itu menyembunyikan. Yang keempat fatonah, cerdas, dan lawan katanya yaitu baladah, artinya tuduh. Yang sifat wajib ini sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi, sedangkan sifat musyahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Nabi. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui ya, bahwa Nabi itu ada 25 yang kita pelajari selama ini ya. Di sini ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita akan belajar nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, apa sih itu? Nama Rasul Ulul Azmi itu yang seperti apa? Ya, semua Rasul adalah orang-orang yang sabar dan istimewa. Namun ada 5 orang Rasul yang memiliki keistimewaan yang melebihi para Rasul lainnya. Mereka mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi rintangan untuk berjuang menegakkan kebenaran. Ya, jadi ada 5 Rasul yang mendapatkan julukan atau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Siapa saja itu? Nah, ini ada 5. Ya, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi alaihissalam, dan yang kelima dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Kemudian tugas-tugas Rasul. Ajaran para Rasul pada hakikatnya yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pada syariat atau tata cara ibadah saja yang berbeda. Ajaran para Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku bagi umatnya saja dan terbatas pada zamannya sampai datang Rasul berikutnya. Tetapi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tugas. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, "Ma ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Pada dasarnya tugas utama para Rasul adalah menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Maka dari itu Rasul selalu menyuruh umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi ya, bahwasanya Rasul dan Nabi itu tugasnya beda ya. Kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain atau umatnya ya. Di samping itu Rasul juga menjadi rahmat bagi alam semesta ya. Dalam melaksanakan tugasnya Rasul ada yang dibekali mukjizat oleh Allah dan ada yang tidak. Mukjizat adalah kelebihan atau kehebatan luar biasa yang dimiliki oleh seorang Rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Rasul karena ada tuntutan dari umatnya dan sebagai tanda bukti bahwa dirinya adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada fazakir juga. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, ini Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nah, semua Rasul pasti Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Nabi Muhammad SAW disebut khotamun nabiyyin, Nabi yang dan Rasul terakhir. Jadi pada zaman ini tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku Nabi, berarti dia bohong. Ya, oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.